علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واكنس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah, kita lanjutkan pengajian kita Al-Arba'un Al-Buhtaniyah dan kita sudah sampai pada hadis 19. Wa qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Min uqubatillah, termasuk hukuman dari Allah, 'alal muflisin, kepada orang-orang yang bangkrut, yang menuduh, kadzibuhum, adalah kedustaan mereka, hatta fi buyutillah, sampai dilakukan di dalam rumah-rumah Allah, yaitu apa? Masjid-masjid. Padahal dusta itu dosa besar dan masjid itu adalah tempat yang terbaik. An Abdillahi, dari Abdullah, maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta itu, yahdi ilal fujur, menghantarkan kepada perbuatan dosa. Wa innal fujur, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu, yahdi ilan nar, menghantarkan kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang itu, la yakdzibu, sungguh dia berdusta, hatta yuktaba, sehingga ditulis indallahi, di hadapan Allah, kadzaban, sebagai tukang dusta. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa dusta hukumnya adalah haram karena menghantarkan kepada neraka. Dan semua yang menghantarkan kepada neraka hukumnya adalah haram. Adapun saya katakan tadi dusta termasuk dosa besar, bukan dosa kecil, karena hadis yang lain, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dusta itu termasuk tandanya orang-orang munafik. Ayatul munafik salas, tanda orang munafik ada 3. Salah satunya idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berdusta. Nah, maka disebut munafik. Ini menunjukkan bahwa ini termasuk dosa besar, karena munafik diancam untuk masuk ke dalam neraka sebagaimana dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Demikian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya dusta adalah dosa besar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan wal khadi'ah, al makru, makar, wal khadi'ah, dan menipu, itu semuanya adalah finnari, masuk dalam neraka. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya sahih. Nah, sesuatu yang diancam masuk dalam neraka ini adalah dosa besar. Nah, dosa besar tandanya 4. Diancam neraka, diancam murka Allah, diancam laknat Allah, atau diancam hukuman had di dunia. Nah, maka ini dalil-dalil menunjukkan bahwa dusta adalah dosa besar. Nah, bagaimana kalau dusta dilakukan di dalam masjid? Ini dosanya lebih besar lagi, Pak. Karena masjid itu tempat yang mulia. Tempat mulia dilakukan dosa padanya, ini dosanya lebih besar. Bayangkan seseorang berzina di masjid ini, Pak, di mihrab. Gimana kira-kira? Orang ngajarnya bukan main. Masjid tempat sholat mah digunakan untuk berzina. Nah, zina dengan dusta ini sama-sama dosa besar. Zina dosa besar, dusta juga dosa besar. Bagaimana kalau dilakukan di masjid? Ngeri sekali. Nah, maka di sini saya ceritakan satu nasihat. Idhakum, artinya nasihat. Wa qad kadzaba ba'dul muflisin, telah berdusta sebagian orang bangkrut. Faqala li ahli Masjid Nur Rahmah, dia mengatakan kepada Masjid Nur Rahmah, saya ngajar di situ, alasmi abra SMS, dengan nama saya, mengatasnamakan saya dengan SMS, waktu itu belum ada WA ya. Ana Abu Zaidan a'tadiru 'anid darsil yaum. Saya Abu Zaidan, saya minta izin dari pelajaran hari ini.
Arada bidzalika ibtala darsi fi. Dia ingin dengan SMS tadi supaya pelajaran saya batal di situ. Fa'alima ahlul masjid bihadzal kadzib, maka ahli masjid pun mengetahui ternyata ini SMS dusta. Wa waqa'a mithluhu fi Masjidit Tin, dan kisah seperti ini juga terjadi di Masjid At-Tin. Nah, silakan tanya Pak Miyono kejadiannya. Fa'alima bihi ahlul masjid, maka diketahui oleh penghuni masjid. Fataradahum syarra tardin, lalu akhirnya mereka pun diusir dengan sejelek-jelek pengusiran. Wa man arada tahqiqal khabar, siapa yang ingin menghendaki untuk mentahqiq berita ini apakah valid atau tidak, falyattasil bi 'alal khas, silahkan japri ke saya. Wa raqmu jawwali maktub, dan nomor HP saya sudah tertulis ala ghilafi kutaibadi, pada sampul kitab-kitab yang saya tulis. Walhamdulillah. Ini kejadian tahun lalu, Pak. Jauh sudah lama sekali. Saya belum tinggal di Mantung ini, di Manang ini. Saya masih di Ngeruki bersama ayah saya. Nah, waktu itu ada 2 SMS. SMS dikirim saya dan SMS dikirim ke takmir masjid. SMS yang ke takmir masjid mengatasnamakan saya. Saya minta izin nggak bisa ngisi atas nama saya, padahal bukan saya nggak nulis apa-apa. Terus SMS yang dikirim ke saya atas nama takmir masjid. Kami takmir masjid Nur Rahmah, jadwal Ustadz dipindah Ahad depan, dipindah pada pertemuan depan. Untungnya takmirnya itu karena rumahnya dekat dengan saya, akhirnya dia mampir ke rumah saya sore harinya. Kemudian mengkorek mentahqiq atau mengecek berita yang SMS yang masuk tadi. Antum kenapa kemarin nggak bisa, tadi kok nggak bisa hadir, Pak? Maka saya katakan, loh, antum sendiri yang membatalkan kan? Antum kan menyuruh saya datang pekan depan. Ya saya pekan depan insyaallah datang. Kata dia, loh, lihat ini SMS dari antum. Saya bilang saya nggak punya nomor HP kecuali satu saja. Ini berarti orang ketiga ini menginginkan supaya pelajaran saya batal di situ. Nah, ini berarti kedustaan dilakukan 2 kali, berarti kan? SMS ke saya atas nama takmir masjid, padahal tidak. Atas nama SMS ke takmir masjid atas nama saya. Ini batal dusta 2 kali, dan itu dilakukan di masjid atau berkaitan dengan kajian di masjid. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, itu menurut saya itu sudah merupakan uqubatillah. Itulah siksaan Allah kepada orang-orang yang bangkrut tersebut. Makanya benar kata Nabi, innal kadziba, sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, menghantar kepada perbuatan dosa yang lain. Dusta yang pertama ketika nuduh orang, itu kan dusta. Terus menghantar kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Akhirnya mengatasnamakan saya, mengatasnamakan takmir masjid, menginginkan supaya pengajiannya berhenti dan sebagainya. Nah, ini semuanya fujur seperti ini. Ini kata Nabi, wa innal fujur yahdi ilal. Ini bukan untuk menjelekkan siapapun, bukan ya. Tapi untuk kita ambil pelajaran betapa dahsyatnya dosa kadzib, dusta, sampai menyebabkan dosa-dosa yang lain jadi bermunculan. Makanya para ulama mengatakan as-sayyi'ah tad'u ila as-sayyi'ah. As-sayyi'ah, perbuatan jelek itu tad'u, itu akan mengajak, menghantar ila as-sayyi'ah, kepada perbuatan jelek yang lain. Perbuatan jelek biasanya tidak berhenti satu kali, tapi merembet kepada perbuatan jelek yang lain. Itu kalau tidak segera berhenti. Karena itu, na'udzubillahi min syarri dzalik, terutama dusta itu. 20. Min uqubatillahi 'alal muflisin, termasuk hukuman Allah kepada para bangkrut, an ja'at imra'atun, bahwasanya ada seorang wanita datang. Ini kasus apa ini? Nah, kita baca ya. Anil Miqdadi, dari Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, ma taquluna fi zina, apa yang kalian ucapkan tentang zina, pendapat kalian apa? Qalu, mereka menjawab, haramun harramahu Allah wa rasuluh, itu haram, diharamkan oleh Allah dan Rasul. Fa huwa haramun ila yaumil qiyamah, maka zina itu haram sampai hari kiamat. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabi, maka Nabi bersabda lagi, la ayyazni ar-rajul, seseorang berzina bi asri niswa, dengan 10 wanita, banyak sekali ini, Pak. Aisaru alaihi, ini mestinya aisaru ya.
aisaru alaihi, lebih ringan bagi dia dosanya, min ayyasniya, daripada berzina, bimra'ati jari, dengan satu istri tetangganya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani, dan rawi-rawinya adalah thiqah. Ini Tabarani, baknya di fathah, tolong diingat-ingat, karena banyak orang yang salah membaca, yaitu disukun Tabrani, itu salah. Yang benar Tabarani, karena dari nama kota namanya Tabariyah. Jadi zina itu ternyata bertingkat-tingkat. Zina dengan satu istri tetangga dibandingkan dengan zina dengan 10 istri tetapi bukan istrinya tetangga, istri jauh-jauh, orang jauh, kampung lain, atau pelacur lah, pelacur tapi 10. Nah, itu lebih besar dosanya menzinai istri tetangga. Kenapa? Karena dia tidak hanya dosa zina, tapi dosa terhadap haknya tetangga yang dia rusak. Maka haknya tetangga berdasarkan hadis ini sangat besar sekali, dan ini disebutkan oleh Nabi tidak hanya untuk zina saja, tapi beliau sebutkan 2, zina sama mencuri. Tapi hadisnya ini saya potong sehingga saya kasih titik-titik 3. Ini maksudnya ada kalimat hadis yang terpotong, ya, diringkas. Jadi Rasul katakan, kamu mencuri dari satu rumah tetangga lebih besar dosanya daripada mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangga. Ini haknya tetangga, wajib kita jaga betul-betul karena dosanya sangat besar kalau kita mengurangi haknya tetangga. Nah, adapun yang kaitannya dengan bab adalah idhatun, nasihat. Ja'at imra'atun, datang seorang wanita ila Masjid Nur Jamil, ke Masjid Nur Jamil, Colomadu, alladzi salabahul muflisun, yang telah diambil oleh para bangkrut, minal awwalin, dari pengurus yang pertama. Fatalabat imamul masjid alladzi aqamahul muflisun imaman jadidan. Maka fatalabat, maka wanita itu mencari imam al-masjid, imam masjid yang dipasang oleh para muflis sebagai imam baru di situ. Ba'da salbil masjid, setelah mereka menguasai masjid tersebut. Tsumma ghabal imam ba'du, kemudian setelah dicari perempuan itu, maka si imam langsung lenyap pergi, enggak tahu kemana. Bila salam wala kalam, enggak pakai salam, enggak pakai bicara, wala haula wala quwata illa billah. Fa na'udzu billah minaz zina, maka kami berlindung kepada Allah dari perbuatan zina, wal buhtan, dan perbuatan dusta atau menuduh orang. Wa man ahabba tahqiqal khabar limaslahatin, siapa yang ingin menghendaki untuk mengecek berita ini tapi untuk maslahat, bukan untuk yang lain, fa alaihi bi ahli al-masjidil madhkur, maka silakan hubungi takmir masjid yang bersangkutan. Ini nomor HP-nya, tidak saya sebutkan namanya, silakan hubungi sendiri kalau memang perlu maslahat. Falastu mubasyiran lil waqa'ah, maka saya tidak mengalami kejadian itu sendiri, tapi hanya dapat cerita dari takmirnya yang pertama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi imamnya ternyata dicari perempuan. Perempuannya mengatakan, Pak imamnya mana? Harus tanggung jawab sama saya. Tanggung jawab gimana? Nah, tiba-tiba kok perempuan nggak punya suami, terus hamil. Nah, ini kan dia minta tanggung jawabnya, Pak. Yang menghamili saya siapa nih? Imamnya. Imamnya mana? Nah, akhirnya pergi. Saya tidak mengatakan imamnya berzina loh ya. Karena tidak boleh kita mengatakan seseorang berzina kecuali kalau ada 4 saksi. Kalau ini perempuan mengatakan saya dizinai oleh imam, seandainya ngomong gitu, perkataannya belum bisa diterima untuk menganggap dia betul-betul berzina. Karena bisa jadi dia menuduh imam tadi. Tapi kita cuma mengambil pelajaran saja. Masa ada seorang wanita datang ke masjid, cari imam, minta pertanggungjawaban, habis itu imamnya lari, ngacir, pergi, itu tanda apa itu? Kalau memang dia tidak salah, kenapa pergi? Lari. Larinya orang itu biasanya menunjukkan apa? Bahwa dia melakukan satu kesalahan sehingga dia khawatir untuk menghadapinya, akhirnya dia pergi dari tempat tersebut. Nah, maka ini menurut saya termasuk dari uqubatillah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu angkat seorang imam tingkahnya seperti itu. Ini apa bukan hukuman seperti itu? Ini mestinya orang-orang ngambil pelajaran. Kalau tidak mau ngambil pelajaran, ya sudah, sampai kiamat lanjutkan terus saja perbuatan-perbuatan maksiat, pasti Allah akan kasih uqubah, hukuman-hukuman yang bertubi-tubi. Dan ini nasihat untuk kita sebenarnya, bukan untuk menjelekkan siapapun juga, tapi kita mengambil idhah. Maka saya kasih judul idhah. Idhah itu maksudnya nasihat untuk kita petik ya. Jadi jangan cerita ini untuk menjelekkan orang, nggak boleh.
cerita ini fungsinya adalah untuk idhah, untuk memetik pelajaran. Jangan sampai terjadi pada diri kita seperti itu. Na'udzubillahi min syarri dzalik. 21. In kana lil muflisina imanun, kalau para bangkrut itu masih punya iman, fa ansahuhum, maka saya nasihati mereka bihadzal hadis, dengan satu hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna, apakah kalian tahu mal muflis, siapa itu orang bangkrut? Qalu, mereka mengatakan al muflis, orang yang bangkrut fina, di tengah-tengah kami, mal la dirham lahu, yang tidak punya uang dirham, wala mata', tidak punya perbekalan. Faqala, beliau bersabda, innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut, min ummati, dari umatku, umat Islam, ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bi salatin, dengan pahala salat, wa siyamin, pahala puasa, wa zakatin, pahala zakat. Tetapi sayangnya, wa ya'ti, dia datang pada hari kiamat, qad syatama hadza, sudah mencaci orang ini, qadhafa hadza, menuduh orang itu, akala mala hadza, mencaplok hartanya orang ini, wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya orang itu, membunuh, wa daraba hadza, menjotos orang ini, fayuqa, lalu dia dikasih hadza, ini yang dizalimi tadi, min hasanati, dari pahala-pahala dia, wa hadza, dan orang itu yang dizalimi, min hasanati, dikasih pahala-pahala dia. Fa in faniyat hasanatu, kalau sudah habis pahala-pahalanya, qabla ayyuqda ma'alai, sebelum dilunasi tanggung jawab dia, ukhidha min khatayahum, diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang terzalimi, faturihat alaih, ditimpukkan kepada orang yang zalim tadi, thumma turiha finnar, kemudian dicemplungkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Wa 'allaqahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan ta'liq itu maksudnya tanpa sanad. Faqala wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal muflis alladhi yuflis yaumal qiyamah. Tiada lain orang bangkrut itu adalah yang bangkrut pada hari kiamat. Ini hadis merupakan dasar saya menulis pada buku ini dengan judul Muflis, bangkrut. Jadi kata-kata bangkrut ini bukan untuk mengejek sama sekali. Satu, karena mengikuti sabda Nabi. Nabi menyebutnya muflis, maka saya gunakan istilah Nabi karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, ini buku salah satu tujuan intinya adalah memberikan nasihat kepada orang yang masih punya iman. Maka kalau dikasih nasihat yang ngeri-ngeri seperti ini, kamu kalau masih melanjutkan nuduh orang lain, kamu akan bangkrut di hari kiamat. Kalau masih punya iman, pasti akan berhenti. Kalau nggak punya iman, ya sudah, 1000 dalil, 1000 hadis disampaikan, nggak akan ada manfaatnya. Makanya saya katakan ingkana, ya, jika ada, jika masih punya iman. Kalau nggak punya iman, udah, saya nggak mau nggak ada hubungannya. Saya nulis buku ini untuk siapapun, nggak ada hubungannya. Untuk yang masih punya iman saja. Karena yang masih punya iman baca hadis dari sini akan ngeri. Tapi yang tidak punya iman dikasih hadis dari sini nggak akan peduli sama sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifatnya orang-orang beriman. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga disebut nerakanya Allah taala, wajilat qulubuhum, menjadi takut hati-hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, menambahkan kepada mereka akan iman. Demikian juga hadis-hadis Nabi, kalau dibacakan bagi orang-orang beriman akan menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata-kata ummati, umatku, ini maksudnya adalah ummatul ijabah. Karena umat Nabi ada dua, ada umat ijabah, ada umat ad-da'wah. Umat dakwah itu semua manusia akhir zaman. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus sampai kiamat, itu namanya ummatud dakwah. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semua manusia itu ummatud dakwah. Terus di antara manusia ini ada yang mengikuti dakwah Nabi, namanya ummatul ijabah. Ini setiap yang muslim. Nama lainnya adalah ahlu al-qiblah, yang sholat menghadap ke Ka'bah. Itu berarti umat ijabah, baik ahlu sunnah maupun non ahlu sunnah. Maka orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, semua itu termasuk adalah ahlul ijabah, karena mereka masih ahlul qiblah, masih sholat menghadap ke arah Ka'bah.
Nah, yang dimaksud di sini ummati ini adalah umat ijabah, orang-orang muslim apapun alirannya. Kalau dia membawa salat, puasa, zakat, tetapi dia mendolimi orang, kedolimannya di sini macam-macam. Syatama, mencaci, qadzafa, menuduh. Ini berarti mendolimi kehormatan orang. Kemudian mal, mendolimi harta orang. Kemudian dam, mendolimi nyawa atau jiwa atau tubuh seseorang. Berarti 3 macam kedoliman semuanya disebutkan oleh Nabi SAW. Zalim kepada fisik, zalim kepada harta, zalim kepada kehormatan. Kehormatan nggak tampak ya, tapi Nabi sebutkan pertama kali ini. Syatama, mencaci, qadzafa, menuduh. Ini yang terzalimi adalah kehormatan, dan kehormatan tidak tampak, tetapi Rasul sebutkan malah yang pertama kali. Dan 3 hal ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Beliau mengatakan, kullul muslim, setiap orang muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, haramun maluhu wa irduhu wa damuhu. Haram hartanya dan kehormatannya dan darahnya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain-lain. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 hadis yang dapat kita baca pada pertemuan kali ini. Intinya marilah kita berhati-hati, jangan zalim kepada orang, termasuk zalim dengan cara menuduh orang, karena termasuk dosa besar. Ini adalah dusta dan menyebabkan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya lagi. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.